Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan saya Aisyah Putri Nisa dengan NIM 22002174 dari mata kuliah Komputer Administrasi Pendidikan sesi 06. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan uji statistik parametrik dengan menggunakan SPSS. Yang mana uji parametrik statistik parametrik ini itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada uji normalitas. Di mana uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini itu untuk mengetahui apakah nilai residual itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, cara yang pertama itu kita masuk ke dalam SPSS terlebih dahulu, aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita harus menggunakan atau harus ada data terlebih dahulu. Nah, di sini saya ada data uji normalitasnya, yaitu ada variabel kinerja guru dan variabel iklim sekolah. Nah, cara yang pertama itu kita masuk kepada SPSS, kemudian kita ambil variabel view, lalu di sini kita buat berdasarkan data ini, yaitu variabel kinerja guru itu Y, iklim sekolah itu X. Ini kinerja guru, ini namanya X, ini Y. Lalu pada label baru kita bikin ini iklim sekolah. Dan ini bawah sini adalah si kinerja guru. Lalu kita masuk kepada data field, lalu kita copy ke sini data yang telah kita peroleh. Yang pertama itu data Y, data Y kita copy, lalu kita copy data X nih. Sini kita mempunyai 83 data. Oke. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian eh, regression, lalu kita tekan linear. Lalu di sini yang variabel iklim sekolah itu ini kita masukkan ke dependen dan ini kita masukkan ke independen. Lalu kita eh, karena dia dependen itu terikat dan ini bebas. Lalu kita tekan save. Lalu kita checklist yang unstandardized.
Kemudian kita tekan continue. Kemudian kita tekan oke. Nah, maka di sini sudah terdapat uh, diagnosisnya atau hasilnya. Setelah dapat hasilnya, itu yang kita gunakan itu bukan hasil ini. Nah, di sini sudah terdapat uh, range-nya. Nah, langkah selanjutnya kita tekan analyze, kemudian kita tekan regression, lalu kita, kita tekan non-parametric test, kemudian kita tekan latency, dan kemudian kita tekan satu sampel. Nah, di sini yang kita masukkan kepada test variabelnya yaitu unstandard ini. Lalu pastikan ini semua di checklist. Lalu kita kan oke. Nah, di sini sudah terdapat uh, part testnya atau one sample. Tapi coba kita cari yang menggunakan sticknya. One test. Bagian dialog. Sample. Kita makainya tuh sampel, maaf. One sample. You can see one sample. Ini betul, lalu yang terdistribusinya normal. Ini enggak. Pastikan yang di checklist ini ya teman-teman, pastikan tidak terkesan oke. Oke, ini tes ketiganya, ini tes kedua, ini tes pertamanya. Hasilnya, lalu selanjutnya,
Kita copy, kita copy image saja supaya jelas. Lalu kita masuk kepada tadi, kita paste. Nah, di sini sudah terdapat kunci dari normalitasnya. Nah, di sini kan sudah terdapat eh, pedomannya bahwasanya jika nilai stik itu atau signifikansinya itu kecil dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Nah, jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka maaf, jika nilai signifikansi besar dari 0,05 maka berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, di sini sampel yang kita ambil itu nilai signya 0,200. Nah, itu berarti 0,200 ini besar dari 0,05, dan itu berarti sampel kita memiliki nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, statistik parametrik yang kedua, yaitu uji korelasi, di mana uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat apakah variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y, sekaligus untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel tersebut. Nah, caranya itu kita masuk lagi kepada eh, aplikasi SPSS-nya, lalu kemudian kita masuk seperti tadi, kita tekan variabel view, di sini X, dan di sini Y. Lalu labelnya di sini ikut sekolah, dan di sini uh, kinerja guru. Lalu kita masuk kepada data view dan kita kopikan data kita tadi. Ini data ikon sekolah. Dan sekolah itu X, dan kinerja dulu itu Y. Nah, setelah ini kita masuk kepada analyze, kemudian kita tekan korelasi, lalu kita tekan bivariance. Nah, kemudian di sini kita masukkan judulnya ke dalam variabel. Lalu di sini pastikan proof Thailand, dan juga kita oke kan. Nah, di sini terdapat hasil korelasinya. Lalu kita copy image, lalu kita masuk ke dalam Word dan kita pastikan.
image. Nah, di sini terdapat korelasinya itu signya 0,085. Itu untuk nilai signya sama ya 0,085. Nah, kita lihat dari eh, nilai sig. Jika nilai signifikan itu kecil dari 0,5 maka berkorelasi. Nah, jika nilai signifikannya besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Di sini kita lihat nilai signya yaitu 0,085. 0, maka hasil uji korelasinya itu tidak eh, 0,085 ini itu eh, kecil dari besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Lalu selanjutnya kalau kita pedomankan kepada derajat hubungan itu pada nilai Pearson correlation 0,00 sampai dengan 0,20 itu tidak ada korelasi. Jika 0,21 sampai 40 itu korelasinya lemah, 41 sampai 60 sedang, 61 sampai 80 kuat, dan 81 sampai 1,00 itu korelasi sempurna. Kita lihat di sini, persen korelasinya itu 0,190. 0, minus 0,190. Berarti dia letaknya di sini. Berarti dia tidak berkorelasi. Dan juga jika dia dari signya 0,085 itu dia sama tidak berkorelasi. Berarti tidak mempunyai maaf, eh, satu korelasi sempurna. Jadi terdapat jika dilihat dari pedoman derajat hubungan itu nilai person correlation-nya itu korelasi sempurna. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang ketiga yaitu uji regresi sederhana di mana uji regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas atau 0,05. Nah, caranya kita masuk kepada eh, sini, lalu kita masuk kepada variabel view, ini X, nih, masukkan tabelnya, dan ikon sekolah, dan juga kinerja. Lalu kita masuk kepada fill dan kita copy lagi data variabel Y. Nah,
Selanjutnya, setelah kita copy, kita masuk kepada eh, analis, kemudian regression, kemudian linear, kemudian iklim sekolahnya kita masukkan kepada eh, independen, lalu standarnya kita masukkan ke dependen. Lalu kemudian kita tekan OK. Nah, di sini nilainya sudah terdapat. Nilai regressionnya. Ada variabel model, alpha, sama koefisiennya. Nah, di sini kita ngambil dari model summary. Kita copy, image, lalu kita masuk kepada ke sini, lalu kita paste, lalu yang alpha juga kita paste, teman-teman. Image, ke sini. Kenapa? Lalu yang ketiga itu ada efisien, image. Di sini sudah ada hasilnya, itu model summary-nya, dan apa, dan juga koefisien. Pertama kita masuk kepada model summary-nya, di mana di sini terdapat R-nya itu 0,190 dan R squared-nya 0,036. Nah, maka di sini selanjutnya itu kita masuk kepada model kepada ANOVA, di mana di ANOVA ini nilai sig yang didapatkan yaitu atau nilai signifikannya itu 0,085. Kita lihat dari uji regresinya, nilai sig itu kecil dari 0,085. Berarti itu kecil dari 0,05. Maka variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian kita lihat pada eh, hasil dari koefisiennya, di mana pada uh, variabel koefisien ini itu terdapat konstan atau nilai konstan yang didapat itu bersignifikan, maaf, konstan dari konstan di Z ini itu 204 189 serta eh, nilai T-nya itu 10,561 dan nilai sig-nya itu kecil dari 0,000. Nah, kemudian nilai sig-nya, nilai iklim sekolahnya itu nilai sig-nya kecil dari 0,85. Lalu kemudian, nah berarti jika kita lihat dari nilai koefisien yaitu konstan dan iklim sekolah, nilai sig-nya itu kecil dari 0,05, berarti T hitungnya itu 10.010,561 kecil dari 1,742. Berarti T hitung T hitung itu kecil dari T hitung itu besar dari tabel. Maka berdasarkan keputusan
Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan bahwasanya nilai terhitung itu besar dari tabel, maka variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y, atau uh, kinerja guru itu berpengaruh terhadap iklim sekolah. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai uji statistik parametrik pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. And see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.